kami Pak membuat surat tertulis kepada semua KL bahwa menjelaskan bahwa pelayanan di DJI itu tidak ada biayanya. Oh, Kemudian kami buat surat tertulis juga kepada semua counterpart kita tadi sampai BUMN bahwa satu, tidak ada biaya, dan tidak, pegawai kita tidak boleh terima. nah Pak Asko dalam konteks integritas Pak ya, ini kan begini Pak, orang umum melihat kan anggaran itu kan tempatnya membahas anggaran. Masa lalu mengatakan bahwa dalam proses pembahasan itu luar biasa gitu Pak. Ya. Prosesnya kerja keras sampai pagi, tapi memang kemudian ada sebuah proses yang saat ini menjadi bagian yang selalu ingin disempurnakan, bahwa masalah integritas kemudian diutamakan. Dalam 9 tahun itu Pak Asko ya, membangun integritas rekan-rekan di anggaran, saya yakin tidak mudah gitu, karena proses yang sebelumnya. Bagaimana Pak pengalamannya ini Pak? Satu yang mungkin menjadi basic kita Pak, kita di lead oleh Bu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani waktu pertama kali beliau memimpin dengan mereformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Yang kemudian sesuai dengan reformasi itu adalah pertama adalah mereformasi cara kerja, ya kan Pak, sistem Ya, yang bisnis prosesnya. bisnis betul. proses yang waktu begitu Pak Marwanto adalah salah satu leadernya untuk mendesain itu sebelum ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Itu satu. Nah, dari perbaikan proses bisnis yang betul-betul nyata Pak, yang kemudian publik pun bisa melihat pelayanan yang 2 hari bisa menjadi 2 jam, ya kan Pak? Dari 2 jam bisa hitungan menit. Kemudian dikuatkan dengan integritas, yang kemudian satu paket dari bila ini setelah diselesaikan maka akan mendapatkan reward, ya kan Pak ya, dari sistem take home kita secara komprehensif. Ini satu inilah satu pool yang nggak bisa dipisahkan Pak ya. Ini antara dua pasangan yang tidak bisa diinikan. Insentif mensupport daripada reform yang betul-betul nyata dan terukur, itu satu. Nah, dari situlah yang tentunya menjadi basic dan pedoman kita Pak, untuk kemudian kita bisa melihat itu menjadi pedoman tugas kita di Kementerian Keuangan, di semua unit, itu satu. Dan kita bisa melihat, saya bilang sama Bu Menteri, itu bisa kemudian menjadi contoh semua kementerian lain Pak, se-Indonesia, yang semua mengcopy paste dari reformnya reformnya Kementerian Keuangan dipakai oleh semua kementerian, yang kemudian menjadi pedoman Menpan untuk mengawasi dan menilai. Itu mungkin basic yang itu legacy yang betul-betul sangat ini Pak, legacy yang mungkin betul Pak, yang kemudian sampai kami penghabisan tugas di DJI itu juga menjadi salah satu tugas kami Pak. Selain yang 3 tadi, kami mengawasi daripada pelaksanaan reform KL. Jadi kami tandem dengan KL, dengan Kemenpan. Kemenpan menilai dari sisi implementasi birokrasinya, kemudian kita di DJI itu mengcombine dengan implementasi rewardnya Pak. Sehingga saat ini ada yang sudah mencapai 80% dari KMQ, menjadi 70% dari KMQ, ada yang udah 90% dari KMQ, ada yang udah 100% dari KMQ. Ini selama ini di-lead oleh Bapak Wakil Presiden dalam tim reformasi birokrasi. Nah, dengan basic itu Bapak, itu yang kemudian itu menjadi pedoman kita pelaksanaan tugas mengenai termasuk kemudian masalah integritas menjadi kunci, sehingga tidak ada alasan lagi semua unit eselon 1 kemudian mengabaikan mengenai reform dan insentif reward yang diberikan oleh pimpinan kita, yang kemudian dipakailah, diadop oleh semua KL. Nah, dari basic itulah yang kemudian Bapak menjadi pedoman kita dalam bertugas KMQ ke depan setelah reformasi birokrasi, itu satu. Nah, yang kedua tentunya kita selalu ingat sebagai umat Islam, kita punya agama, kita tahu mana yang baik, mana yang tidak, buruk, gitu ya kan Pak ya, mana yang benar, mana yang salah. Itu tentunya tidak bisa kita. Dan kemudian yang ketiga yang juga menjadi pedoman kita adalah sumpah kita sebagai ASN. Kita setiap naik jabatan, bertugas pindah mutasi, selalu bersumpah bahwa mengenai integritas itu menjadi salah satu, ya kan Pak ya. Dan itu sumpah kita kepada Tuhan. Nah, dari situlah Pak, itu kemudian
dari pengalaman kita bisa melihat sejak saya masuk di KMQ, kemudian reform yang telah dibuat, itu menjadi pedoman untuk tugas ke depan, Pak. Ke depan. Nah, betul kata Bapak, satu basic kita itu yang menjadi pegangan saya, Pak. 3 hal tadi. Nah, dalam pelaksanaan tugas DJA, betul Bapak, banyak tantangan dan risiko yang juga dihadapin bukan hanya di level saya, tapi juga di level sampai ke staff. Sampai staff. Nah, sehingga tantangan itu bukan hanya tantangan saya bagaimana bisa menjalani, tapi juga mengingatkan semua rekan-rekan untuk lakukan hal yang sama, Pak, Iya, betul. di JA. Nah, dari sinilah kemudian kita combine, Pak. Kalau kita insya Allah bisa jadi, kita bisa kasih role model lah, contoh ke teman-teman dengan 3 pedoman tadi. Tapi kemudian untuk menjaga dan membimbing teman-teman kan kita harus membuat sistem juga. Betul. Ya. BBK, BBBM, kemudian kita juga mengedukasi, konsisten, kita memperkuat visi dari Kementerian Keuangan dan lain-lain. Yang ini tentunya PR lain, Pak. Sebabnya kita kan nggak bisa hanya kita sendiri, tapi kan kita harus by system, Pak, untuk membangun itu. Ya. Nah, ini yang kemudian kita juga jalanin di JA. Sebab risiko tantangan kita di sana, kalau dari sisi risiko, stakeholdernya sangat banyak, variatif. Betul, ya. Seluruh KL kan, Pak? Itu. 86 KL se-Indonesia, 86 KL. Even sampai Satker, Pak. Iya. 87 plus BUN. Ya. Plus kemudian, kita, counterpart kita, Pak, di bidang migas itu ada 45-50 KKKS, Pak. Oh ya, yang termasuk menyetorkan migas, Pak. Iya, itu counterpart kita. Oh. Kemudian counterpart kita ada juga yang menyetorkan BNBP dari kehutanan, itu mungkin ada sekitar berapa IUP, Pak? Iya itu. Ratusan itu, Pak. Iya, saya Kemudian dari Minerba itu ada lebih dari 2.000 sampai 5.000 IUP, Pak. Yang menyetorkan PNBP batubara dan bahan tambang. Kemudian kalau ikan tidak banyak, kehutanan yang banyak, Pak. Nah, kemudian kita juga mengelola dividen, Pak. Oh iya, dividen setoran itu BUMN, ya, Pak, kami harus pungut dari 100-an lebih BUMN, Pak. Iya, betul. Yang jadi counterpart kita. Mana yang kemudian kita kasih, mana yang setor, mana yang kemudian nggak diminta setor. Nah, kemudian di situ juga kita mengelola ada 40-50-an KL yang punya PNBP-nya, Pak. Oh ya, PNBP yang umum terpisah dari BLU. Betul. Ya, BLU di DJPB, tapi kami yang di Satkernya, Pak. Iya, betul. Yang menjadi pemantauan dan juga manajerial kami di situ. Sehingga counterpart sangat variatif, Pak. Plus PNBP tadi. Jadi kita mengelola di DJ itu mengelola dari sisi penerimaan yang variatif, termasuk belum kita memberikan subsidi, Pak. Iya, subsidi kepada BUMN-BUMN besar yang menjalankan penugasan pemerintah. Belum termasuk bansos segala macam kan, Pak? Ya. Jadi itu sangat variatif, sehingga risiko itu sangat tinggi, Pak, di sana. Kalau ditanya risiko sangat tinggi. Belum nanti yang bisa penetapan anggaran, penetapan subsidi, penetapan target dividen dan lain-lain lah. Penetapan PNBP buat regulasinya. Nah, dari sini yang kemudian Bapak alhamdulillah tadi saya sebagai pimpinan pada itu di sana memberikan contoh. Saya melihat polanya tantangan dalam hal integritas ada berapa ini, Pak. Satu, ada dari counterpart kita itu yang memberikan tanda terima kasih. Nah, itu satu. Atau apapun bentuknya. Nah, disinilah yang kemudian sikap kita gimana nyikapin itu. Nah, kami, Pak, membuat surat tertulis kepada semua KL bahwa menjelaskan bahwa pelayanan di DJA itu tidak ada biayanya. Oh. Kemudian kami buat surat tertulis juga kepada semua counterpart kita tadi sampai BUMN bahwa satu, tidak ada biaya, dan pegawai kita tidak boleh terima gratifikasi. Ini kita sebarkan tertulis, Pak. Jadi dua pihak nih. Kita harus mengingatkan pegawai, tapi kita harus mengingatkan stakeholder juga. Betul. So kita nggak bisa hanya cuma ngomong. Kalau ngomong kan hanya ini. Dua itu yang kita lakukan, Pak, dalam penegakan tadi. Sehingga kemudian dari situ kita pengawasan. Nah, pengalaman saya pribadi, Pak, saya menghadapin hal itu. Untuk misalnya yang bisa langsung menyampaikan yang mereka mungkin lupa, kita langsung bilang. Saya langsung bilang, enggak, Pak.
Jadi terima kasih itu satu. Dan yang kedua, kalau kemudian kita tidak ada yang ngomong ketemu kita langsung, kita bisa jelasin langsung Pak, Iya, iya, sehingga kita bisa langsung tolak apapun misalnya kalau dinilai ada tanda terima kasih yang diberikan. Tapi kemudian ada yang dititipkan Pak, Oh. yang tidak terima langsung, nah dititipkan. Tapi kita tahu ininya, yang nitipin, ini modelnya Pak. Nah ini pun kita juga, saya titipin teman-teman, ini tolong yang siapa yang terima balikin ke yang kasih, bilangin kita tidak terima, saya tidak terima hal itu. Itu yang kedua bentuknya. Yang ketiga, yang saya tidak tahu Pak, dititipin. Tapi nggak tahu siapa yang Nggak titip. tahu, saya nggak ngeh Pak. Nah ini pun saya kembaliin, tapi saya kembalinya ke KPK Pak. Oh. Sebenarnya saya nggak tahu kan, ini saya Iya, kembali ke siapa? KPK. Nah, iya. Nah ini nih kemudian tiga metode ini, tiga hal ini yang saya hadapin. Yang kemudian ini konsisten, saya tunjukin hampir setiap tahun, kadang-kadang ada terjadi. Dan ini kemudian bukan saya ngomong, malah dari KPK-nya ngomong Pak. Dalam KPK waktu memberikan edukasi ke teman-teman, malah mereka KPK-nya langsung bilang ke teman-teman semua di Dirja, nih Pak Dirja ini ngasih bukti ini nih, bagaimana contoh ngadepin masalah tentang integritas. Jadi dia ngomongin, dan kemudian Pak, ya dari langkah saya itu kemudian itu juga dimasukin di media oleh KPK, bahwa termasuk yang melaporkan dalam jumlah yang sangat signifikan dari ini. Itu sehingga kemudian saya dapat penghargaan juga dari KPK dari hal itu. Nah, tapi itu sebenarnya untuk ini, sehingga kemudian kita bisa menjadi contoh role model kepada teman-teman, bahwa teman-teman juga kemudian mengikuti hal yang sama Pak, mengikuti hal yang sama, dan tentunya mereka maksimal untuk bisa melakukan langkah yang sama dan lakukan pola yang sama untuk melaporkan, untuk menolak, dan juga untuk mengembalikan kalau kita mendapatkan cobaan seperti itu. Nah itu, jadi itu yang kita alamin, dan kemudian juga itu yang harus kita ingatkan kepada teman-teman. Saya ingatkan bahwa satu, tadi kita sumpah kita yang selalu diingatkan Menteri Keuangan, sumpah kita kepada Tuhan. Yang kedua tentunya kita harus ingat agama kita, yang membedakan mana yang halal, mana yang tidak halal gitu ya, mana yang salah, mana yang betul. Tentunya itu menjadi pedoman basic kita kan Pak. Nah yang ketiga, saya ingatkan teman-teman, ya kita punya nilai-nilai Kementerian Keuangan juga. Betul. Ya harusnya bukan hanya disebutkan, tapi betul-betul harusnya mendarah daging, ya kan? Iya. Yang menjadi tantangan kita kan kalau hanya disebutkan Pak, atau hanya lewat, hanya di buku. Betul. Yang menjadi tantangan kita gimana itu bisa betul-betul menjadi darah daging kita, sehingga setiap melangkah. Sama kayak misalnya sholat Pak, ya kan Pak? Kita kalau udah mendarah daging Pak, mungkin salah satu misalnya contohnya yang saya rasakan, kalau kita misalnya sholat 5 waktu, kalau kita tinggal satu, kita merasa berdosa, bersalah. Ada Bukan kemudian yang ada yang satu yang kurang, yang kemudian ini. Nah ini yang kemudian tentunya dalam implementasi kita ke umat manusia, hablum minannas, tentunya ini yang harusnya juga kita jalanin, selain kita juga ke hablum minallah juga. Betul. Pak Asko ini luar biasa. Jadi dalam konteks integritas ini tadi, Pak Asko, saya menangkap bahwa to be the role model itu menjadi penting untuk staf-staf kita ya Pak ya. Memberikan contoh bagaimana harus menghadapi, bagaimana harus menolak, bagaimana kita harus melaporkan. Pada saat yang sama juga mengajak juga tidak boleh ditinggalkan ya Pak ya. Merimain, mengingatkan kepada anak buah, termasuk di dalamnya bahwa kita sudah pernah sumpah, kita punya agama yang semuanya itu mengerucut pada langkah-langkah governance yang harus kita bangun. Saya kira beruntung sekali nih Pak, teman-teman di anggaran punya Pak Asko waktu itu, karena ini saya kira ini tidak mudah punya sebuah figur pimpinan yang betul-betul mau memberikan contoh dengan baik. Nah, Pak Asko, pada saat Pak Asko, ini masih di anggaran dulu nih Pak, sebelum ke Bea Cukai Pak ya. Di anggaran itu kan kemudian Pak Asko menjadi, anggaran itu kan center daripada pengambilan keputusan.
bukan saja kebijakan, tetapi juga justru yang paling sering dibicarakan orang kan alokasi. Tetapi pada saat yang sama, Pak Asko juga punya sebuah pedoman bahwa uang yang terkumpul di APBN itu kan harus menghasilkan output yang sebesar-besarnya. Ya. Dan kalau bisa outcome-nya juga menjadi lebih optimal. Tetapi pada sisi kementerian lembaga kan tidak bisa dipungkiri bahwa kalau ditanyakan berapa sih plafonnya gitu, dia bilang semakin tinggi plafon disebutkan semakin baik bagi KL ya Pak ya. Nah bagaimana Pak membangun sinergi antara dana yang terbatas, tugas anggaran yang harus mengalokasikan uang yang terbatas juga gitu. Tapi pada saat yang sama juga bisa mendorong agar kinerja KL itu menjadi bagus Pak gitu. Itu mungkin kuncinya dua Pak. Satu disiplin, kedua komunikatif. Oh komunikasi juga penting ya Ya. Pak ya. Oke. Disiplin kita tentunya kita tahu APBN itu didesain secara makro, yang kemudian dari kemampuan daripada indikator ekonomi kita, pedoman untuk menghitung besaran dari APBN, yang kemudian itu bisa menghitung penerimaan, kemudian kita bisa melihat kebutuhan belanja, yang kemudian berapa dukungan pembiayaan utang yang kita perlukan dalam batas-batas yang wajar. Itu yang kemudian menjadi pedoman kita untuk menyusun defisit APBN, Pak. Betul. Nah, defisit APBN ini pun kita lihat jangka panjang, arah daripada pengalaman yang lalu dan ke depan, di mana Menteri Keuangan selalu punya pedoman, tidak membuat defisit APBN itu sembarangan, harus punya tujuan dan target kan Pak, bukan hanya untuk tahun itu, tapi juga untuk 2-3 tahun, malah 5 tahun ke depan. Nah ini yang menjadi kunci pertama yang menjadi pedoman kita. Nah dari situlah kemudian kita bisa tetapkan berapa sih kemampuan belanja kita yang memang bisa dari target defisit kita, pembangunan kita yang mau kita capai. Itu menjadi satu dulu Pak, pedoman kita. Nah, sebab kita harus punya limit. Kan kita bisa cetak uang suka-suka kan Pak. Iya, betul. Punya limit, dan kita harus menjaga kredibilitas daripada ekonomi kita, bahwa kita nggak bisa sembarangan ngutang, nggak bisa sembarangan misalnya cetak uang gitu kan Pak ya. Dan kemudian indikator daripada ekonomi kita harus juga kredibel di mata internasional. Nah dari situ yang kemudian kita endingnya bisa tahu berapa sih kemampuan fiskal kita dalam 1 tahun dan berapa tahun ke depan. Dan dari situ yang kemampuan kita tahu berapa kemampuan pagu belanja kita Pak, yang menjadi pedoman kita. Nah dari situ kemudian kita bisa melihat, mengcombine dengan kebutuhan dari bottom up Pak. Bottom up. Nah yang pasti terjadi adalah antara kemampuan dengan kebutuhan itu selalu kebutuhan Selalu itu ada lebih gap tinggi, ya, betul. selalu lebih tinggi Pak, selalu lebih tinggi. Sebab kalau kita mau ikutin semua KL, semua Pemda itu pasti mengusulkan setinggi-tingginya, Iya, betul. tidak ada limit Pak. Iya. Nah disinilah yang kemudian kita mulai memainkan, sebab kita tahu kita punya pedoman, kita punya target besar daripada belanja kita, misalnya untuk reform, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk sosial, untuk ekonomi, itu menjadi pedoman. Nah kemudian kita memainkan dari masukan dari bottom up tadi, dari mikro tadi, untuk kemudian kita pilih dan eligible untuk bisa dikonekkan dengan limit yang ada di. Nah di sini disiplin harus kita tegakkan Pak. Iya, betul. Kalau kita nggak disiplin, kita jebol, Iya. rusaklah kemudian bisa semua sistem yang kita bangun. Nah ini tapi kemudian dalam kita memilih menseleksi daripada usulan yang di atas ini untuk kemudian turun sampai kemudian sama dengan limitnya Dengan kita. kemampuan ya. Ini kita harus komunikasi, nggak bisa sendirian Pak. Betul. Sebab yang tahu mengenai kegiatan itu adalah kementerian Di masing-masing. kementerian lembaga masing-masing. Ya, kita nggak boleh kemudian sepihak memutuskan yang kemudian padahal mereka yang tahu di lapangan. Tapi kemudian kita bisa mengkoreksi ide mereka belum tentu juga yang cocok dengan secara nasional arah ya Pak. pembangunan Ya? kan Pak. Iya, betul. Nah inilah yang kemudian antara disiplin sama komunikasi kita mainkan Pak. Itu satu. Sebab kalau ini tidak kita jaga, tadi satu bisa jebol, kedua kemudian tidak nyambung Pak.
KL tidak nyambung. KL kecewa juga ya Pak ya? KL tidak nyambung Pak. Padahal kan kita harus bina nih semua KL ini Iya, supaya iya. tahu, dan akhirnya dengan komunikasi itu mereka nyadarin kenapa kami nggak bisa kita kasih 10 bahwa kemampuan kita hanya 5. Dengan 5 kalian pilihlah prioritas mana yang paling dominan untuk 5 ini Pak. Nah, sebab kalau kita nggak komunikasikan, kita bisa dinilai semena-mena atau kemudian persepsi mereka bisa negatif. Ya kan Pak? Tapi dengan komunikasi mereka ngerti, oh iya ini kemampuan. Nah dari sinilah yang kemudian Pak, kita juga dari posisi awal seperti itu, kemudian kalau kemudian ada adjustment di dalam sini, ini kita bisa mainkan. Ini pun dengan komunikasi, sebab Iya. perencanaan awal dari KL itu bisa berubah Pak, Betul. dengan kondisi waktu. Nah ini yang kemudian tetap di dalam pack yang sama, mereka ini bisa tetap fleksibel untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, mana yang jalan mana yang nggak jalan, tetapi dengan tetap dalam pagu yang sama Pak. Iya. Nah, sehingga mereka juga punya ownership juga untuk bisa itu memaksimalkan output dan kinerja dia. Nah kalaupun kemudian limit ini dinaikkan seperti pandemi kemarin Pak, untuk belanja ini pun kemudian kita ingatkan ke mereka untuk mendusun lebih menuju ke target yang lebih tinggi ini. Kemudian kita komunikasi lagi. Iya, betul. Nah, inilah yang kemudian Pak. Kalau kemudian satu disiplin harus kita tegakkan. Yang kedua, itu harus kita jaga. Sebab kalau enggak, siapa lagi yang bisa jaga? Kalau kita ngikutin kan Pak. Nah, yang kedua, komunikasi Pak. Betul. Saya kira kalau nggak komunikasi, mereka bisa salah persepsi. betul. Dan kalau kita nggak komunikasi, kita nggak bisa memilih mana yang harusnya diutamakan. Kalau kita sepihak kan nggak bisa. Betul. Sebab dua-duanya harus punya tanggung jawab Pak. Antara kita sebagai BUN, pengelola fiskal, dengan teman-teman kementerian lembaga sebagai pemilik kegiatan. Iya. Nah, ini Pak mungkin yang coba kita bangun selama ini, dan alhamdulillah mereka walaupun tidak semua keinginan mereka dipenuhi, tapi mereka juga happy dengan penjelasan dan komunikasi kita yang seimbang. Iya, betul. Karena betul kata Pak Asko bahwa kalau KL ditanya berapa keinginannya, pasti limitnya nggak terbatas. Iya. Orang boleh bilang sky is the limit, ya. Limitnya itu langit gitu. Betul Pak. Dan saya kira kuncinya luar biasa tadi Pak, untuk membangun sinergi antara kita selaku BUN dengan KL selaku pengguna anggaran, menegakkan disiplin dan komunikasi ya Pak ya. Saya kira itu luar biasa. Dengan komunikasi itu bisa salah persepsi Pak. Salah persepsi, KL bisa nganggap kita semena-mena. Iya Pak, tapi itu kan nggak bagus. Mereka nggak tahu behind the skin-nya. Ini kemudian kita sampaikan. Kenapa seperti ini? Hanya mereka ngerti, hanya mereka bisa adjust. Sehingga semua bisa kerja tenang Pak. Tidak ada suudon, tidak ada pemikiran yang negatif dari kedua pihak Pak. Itu mungkin lesson learn yang saya lihat dari sebelumnya, dan kemudian yang mana coba kita bangun Pak. Karena Pak Asko sudah berhasil, saya lihat Pak ya, membangun anggaran dengan nilai lama dulu dengan nilai baru yang sekarang. Yang ini semua KL mengakui bahwa komunikasinya makin bagus, sinerginya makin bagus, tetapi pada saat yang sama juga mampu menjaga dan mengawal komplain dan disiplin. Pak Asko, ini terakhir untuk urusan penganggaran nih Pak, sebelum kita menginjak ke masalah custom. Pak Asko, banyak orang bilang pada saat kita sudah bicara di internal pemerintahan, di kabinet, kemudian mendeliver ini ke Senayan ini nggak mudah loh gitu. Pak Asko 9 tahun loh itu punya pengalaman itu dengan personil yang berganti-ganti gitu Pak. Bagaimana ini Pak bisa terjadi sebuah komunikasi yang bagus, relatif sinergi yang bagus dengan memahami hak dan kewajiban kita kan Pak tentunya. Dan saya kira karakter semua pejabat yang ada di Senayan itu kan berbeda-beda. Sama halnya sebetulnya juga karakter di eksekutif juga beda-beda. Kuncinya apa ini Pak? Itu menarik Pak. Dan ini tidak ada sekolahnya Pak. Nah itu, nggak ada pelajarannya ini Pak. Dan Bu Menteri selalu bilang, ini nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya itu. Betul. Jadi, betul Pak. Satu yang harus menjadi pedoman kita harus tahu regulasi. Regulasi dulu menjadi pedoman kita. Kita tahu Undang-Undang 17, kita tahu Undang-Undang MD3 Pak. Kewenangan DPR, kita tahu Undang-Undang BPK, kita tahu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Itu menjadi kunci dulu
untuk kita bisa mengkomunikasikan ini, tahu hak dan kewajiban. Nah, even keputusan Mahkamah Konstitusi juga kadang-kadang juga jadi pedoman kita, Pak. Nah, sebab kalau kita nggak ngerti, Pak, kita bisa salah arah dan salah langkah menyikapinya. Nah, ini harusnya kita jaga terus kan by sistem, Pak. Nah, ini yang kemudian tentunya kita sebagai aparat pemerintah dimanapun bertugas yang membidang ini itu harus tahu itu. Sebab kalau kita nggak tahu ininya, Pak, kita nggak pahamin mengenai prinsip-prinsip pokok, nanti apa yang diamanatkan di undang-undang bisa goyang bergeser, ya, Pak. Betul, ya, Bisa bergeser, Pak, jalannya. Itu satu. Sehingga dan alhamdulillah saya memahami mengenai Undang-Undang 17, mengenai Undang-Undang 1 perbendaraan dan mengenai Undang-Undang 15 pemeriksaan, termasuk juga saya memahami Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional, dan saya memahami mengenai Undang-Undang MD3 yang dimana kita dan saya ikut terlibat menyusunnya, Pak, setiap ada perubahan. Sebab perubahan regulasi terkait sama yang membidangin terkait keuangan itu ada di DJA, Pak. Jadi kita yang harus menjaga, mengawal dari semua regulasi yang kadang-kadang inisiatif dari eksternal maupun dari pemerintah yang kadang-kadang mau membreak daripada sistem keuangan negara, Pak, yang kemudian membuat blok-blok belanja, membuat blok-blok insentif. Nah, ini yang harus konsisten kita jaga, Pak. Kalau kita nggak tahu mengenai undang-undang PNBP, ya kan, Pak, ini yang harus dihadapin oleh teman-teman di DJA, Pak. Yang kami untuk ini bidang lain yang juga kita tanganin, Pak. Selain tadi yang penganggaran yang 3 tadi, kita jadi CP menjaga bahwa pedoman kita hanya satu, Undang-Undang 45, di mana di situ kalaupun ada pengecualian ada Undang-Undang Pendidikan 20%. Kemudian kita ada Undang-Undang Perimbangan Keuangan yang mengenai bagi hasil, dan kemudian penghabisan Undang-Undang Kesehatan 5%. Itu pedoman kita. Tapi ada pola, Pak. Banyak kementerian, even inisiatif dari legislatif itu merubah, Pak, memblok. Jadi setiap kegiatan misalnya di bidang ini dia minta pagu jatah berapa persen? Iya, sekian persen atau insentif, Pak. Iya itu ya. Nah, itu lama-lama APBN-nya habis di blok itu. Dan malah bukan habis, Pak, nombok, Pak. Bisa lebih dari 100% kalau kita tidak tidak jaga. Nah, itu yang disiplin, Pak. Dan Presiden selalu mengingatkan bahwa tidak ada pengkaplingan APBN lagi. Sebab kalau ada pengkaplingan itu akan merusak sistem, Pak. Dan nanti mengurangi fleksibilitas kalau kita menghadapi mana yang prioritas untuk 4-10 tahun ke depan. Yang akan datang. Iya, Pak. Itu yang mungkin jadi pedoman kita. Nah, dari situlah kemudian kita tahu regulasi. Even membuat Undang-Undang MD3, Pak. Dari Undang-Undang MD3 itu awal dibuat, saya udah langsung ikutin bersama-sama dengan pimpinan pada waktu itu, tahu apa sih makna Undang-Undang MD3 awal. Kemudian revisi yang kedua, revisi berikutnya sampai yang ketiga, kita udah tahu, Pak, itu arahnya kemana. Sehingga selalu kita jaga. Kalau kemudian membuat hal di luar dari ketentuan keuangan negara, kita jaga, Pak. Oh, itu satu. Itu pedoman kita. Nah, dari situlah yang kemudian kita tahu, Pak, kita tahu mana tugasnya pemerintah, mana tugasnya DPR. Dari regulasi tadi, Pak. Nah, kemudian saya punya pengalaman panjang, udah puluhan tahun bagaimana berinteraksi dengan DPR, Pak. Yang saya sampaikan tadi, Bapak. Mulai dari masuk BKF, Pak, sampai masuk DJA, BKF lagi, DJA lagi. Itu selalu, Pak. Tiap tahun pasti akan ikut pembahasan DPR mengenai anggaran. Sehingga kita tahu style dari masing-masing anggota, komisi. Nah, jadi yang kemudian pelan-pelan kita ajak ke arah yang lebih solid lah gitu ya, Pak. Pelan-pelan, lebih simple, lebih mudah, lebih cepat, lebih terukur. Dan intinya, Pak, dari situ kita bisa, kalau Bapak lihat sekarang ini, mulai dari proses penyusunan, pembahasan itu jauh lebih tertib, Pak, ya, lebih teratur, lebih simple. Ya, Pak, terukur, dan itu memudahkan bersama, Pak, memudahkan eksekutif dan juga legislatif dalam pelaksanaannya, Pak. Nah,
kita dilakukan penguatan di internal, konsolidasi, dan kita juga ke eksternal nyikapin. Nah, dari situlah yang kemudian Pak, dari memang dari DPR itu punya haknya, termasuk hak budget Hak untuk budget. menetapkan, Iya, betul. ya kan Pak, menetapkan. Kita tahu semua itu, kita gimana koordinasi kita harus ke badan anggaran, koordinasi kita harus ke komisi 11 yang bidang keuangan. Bagaimana kadang-kadang kita juga diundang di komisi lain Pak, Iya, yang betul. terkait anggaran. Iya. Dari semua komisi itu kadang-kadang kalau minta keyakinan ada anggaran yang dia belum yakin di KL, dia mengundang kita untuk di Mhm. itu. Yang undang kita tuh ada dua Pak. Satu tadi membuat undang-undang yang kemudian bisa bertentangan dengan undang-undang negara. Yang kedua tadi masalah anggaran Pak. Iya, iya, iya. Nah, dari situlah yang kemudian kita tahu cara bagaimana mengkomunikasikan kan Pak, bagaimana isi hati mereka. Kemudian dari kondisi itulah kemudian mereka punya hak untuk bertanya, untuk bisa klarifikasi, yang kemudian punya stand. Yang kemudian ini kita bisa sambungkan dengan regulasi yang pedoman kita yang tentunya tidak boleh kita lupakan dalam pengelolaan anggaran Pak. Sehingga di situ kita bisa jawab mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Sehingga konsekuensinya, kalaupun kemudian yang tidak boleh terobos, apa konsekuensinya? Harus merubah undang-undang, harus merubah ini. Sehingga mereka pun juga jadi tahu Pak. Nah, disinilah yang kemudian Pak, ini kembali komunikasi. Iya. Komunikasi menjadi kunci. Sebab kita tahu anggota dewan itu kan ganti-ganti Pak, Iya, betul ya. periode. Dan kita harus terus edukasi ke mereka. Oh, ini regulasi seperti ini. Oh, ketentuan seperti ini. Oh, zamannya seperti ini sudah. Sehingga kemudian mereka punya hak untuk bertanya, untuk ngambil keputusan, untuk itu. Kita pun kemudian menyimbangkan dengan komunikasi juga yang baik Pak, yang setara, bahwa ini ketentuan seperti ini. Kalaupun ini harus kita jawab exitnya, jawabnya lewat sini. Tapi kalau kita bilang, oh ini nggak bisa, kita komunikasikan dengan baik. Oh ini nggak bisa. Nah, jadi kita tidak selalu bilang no, Pak. Tidak menutup kemungkinan tidak ya, bilang Pak, ya. no. Ya. Jadi, tapi kalau kemudian kita coba carikan exit yang sesuai ketentuan, yang tidak kemudian merubah konstelasi, ya kita bisa lakukan itu, Pak. Yang bisa kita jawab yes, yang kita bisa lebih mudah, kita jawab yes. Tapi kemudian last option kalau kita bilang ini no, kita harus juga komunikasi dengan baik no. Akhirnya mereka ngerti Pak. Oh. Nah, tiga-tiga ini dimainkan Pak. Tiga-tiga ini kita mainkan. Dan pedoman kita satu tadi, kita harus paham mengenai peraturan ya Pak ya. Ini Pak, ketentuan. Sehingga kemudian ini supaya di kemudian hari apapun keputusan itu tidak melanggar undang-undang. Iya. Nanti tidak menjadi temuan audit. Iya, Tidak menjadi masalah hukum. Ini yang kita jaga Pak. Iya. Sebabnya kalau kita hanya mengalir saja tanpa ada membaca ini, itu bisa punya potensi bisa ke belakang Pak. Iya. Pak Asko ini luar biasa nih Pak, karena kan mengatakan ya saja pada bapak-bapak di sana itu kan tidak mudah, apalagi bilang no. Tetapi sebuah alternatif yang bisa dibangun adalah bahwa ada alternatif untuk jalan keluar yang walaupun itu kemudian tetap menggunakan aturan yang ada ya Pak. Jadi ini saya kira luar biasa dan komunikasi menjadi kunci ya Pak. Ya. Kunci Pak. Sebenarnya kalau nggak komunikasi kita bisa misinterpretasi, bisa mispersepsi. Iya. Itu bukan hal yang positif kalau Insya Allah ini akan menjadi pembelajaran bagi generasi penerus Pak, gitu. Dan mudah-mudahan anggaran kita akan tetap sehat dengan tetap menjaga aturan dan compliance yang ada. Pak Asko ini yang terakhir ini barangkali Pak Asko. Ini tiba-tiba kan kita semua kaget Pak. Saya sudah di luar kaget. Tiba-tiba Pak Asko jadi Dirjen Bea dan Cukai gitu loh Pak.